Halo kawan APMI semuanya, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian menonton atau mendengarkan podcast ini. Ya, jadi selamat datang di podcast Sapa Sang Juara episode 4 bersama saya Hano Abdul Mukid Ramadan Anwar. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan episode dari Sapa Sang Juara sebelumnya. Bagi kalian yang baru mampir di podcast ini atau di channel YouTube-nya APMI ini, jadi podcast Sapa Sang Juara adalah ajang di mana kita dari APMI akan mengajak ngobrol teman-teman yang mendapatkan prestasi di bidang penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, untuk kali ini kita kedatangan narasumber yang kece-kece. Mereka adalah Atifah Konita Milati atau biasa dipanggil Tifa dan Nur Naila Imtinan biasa dipanggil Naila. Nah, prestasi mereka ini adalah mereka peraih medali emas KOPSI 2020 bidang ilmu sosial dan humaniora. Kemudian fourth place Grand Award Behavioral and Social Science di ISEF 2021. Kemudian third place Special Award American Psychological ISEF 2021. Nah, bagi kalian yang penasaran, langsung aja kita sapa. Halo Naila, halo Tifa. Halo. Nah, gimana kabar kalian? Baik. Okay. Baik. Jadi, for your information, ini ketika kita tag video ini atau tag rekaman Sapa Sang Juara ini, kita baru PPKM hari ke berapa ini? Hari ke-4 ya. PPKM hari keempat, jadi kita benar-benar kondisinya sedang gabut di rumah pastinya. Nah, jadi menanyakan kabar itu sangat berharga untuk saat ini ya. Apakah sehat atau tidaknya sangat berharga. Jadi alhamdulillah kita semua sehat. Nah, sebelum mulai ngobrol, kita pengen tahu nih, kalian ini kan SMA-nya sama ya, di SMA 28 Jakarta. Itu betul. SMA top 10-nya Indonesia, keren sekali. Nah, terus kalian ini orang Jakarta asli? Atau iya, lahir dan besar di Jakarta. Lahir dan besar di Jakarta. Rumahnya? Aku di daerah Tanjung Barat. Oke, Tanjung Barat. Iya, aku juga di daerah Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Oh, SMA 28 itu Jakarta Selatan? Yep. Oh, betul. Okay. Nah, terus kalian ini udah lulus SMA atau baru lulus kan? Kita satu angkatan kan ini ya? Benar baru lulus. Kalian lanjut di mana nih? Tifa di mana? Aku di Universitas Padjadjaran. Oh, 4. Ya. Fakultas Psikologi. Oh iya, Fakultas Psikologi. Terus kalau Naila? Aku di Institut Teknologi Bandung, jurusan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Informatika, oke. Wah, ini oke. Kita langsung aja ya. Sebelumnya kita mau ngerti nih, kan kalian di penelitian kalian itu yang dari KOPSI ke ISEF itu satu penelitian yang sama kan? Betul. Nah, mungkin kalian bisa ceritain dulu nih ya penelitian kalian ini tentang apa, membahas apa, dan mungkin sekalian juga hasilnya. Nah, ya kayak kalian presentasi di depan juri gitulah, terangin ke kita penelitian kalian itu tentang apa. Nah, mungkin dari siapa ya? Tifa dulu mungkin bisa, nanti biar Naila nambahin. Oke, jadi penelitian kami ada di bidang ilmu sosial dan humaniora, tepatnya di bidang psikologi dan pendidikan. Lebih spesifik lagi psikologi kognitif. Jadi itu di penelitian kami menguji 3 jenis binaural beats. Binaural beats itu sebuah audio intervensi berbentuk audio untuk memanipulasi kondisi gelombang di otak. Gitu. Naila mau dilanjutin? Oke, jadi kan tadi udah disebut sama Tifa, kita membandingkan 3 jenis binaural beats atau gelombang tadi. Nah, kita gimana caranya mengetes 3 itu? Kita mau menguji 3 binaural beats itu pada yang namanya working memory capacity kan tadi. Nah, itu kita caranya adalah membagi 3 kelompok
anak-anak SMA 28 menjadi 4 kelompok. Yang 3 tadi itu 3 kelompok eksperimen untuk membandingkan yang 3 jenis gelombang tadi, dan satunya kelompok kontrol. Untuk bandingin sebenarnya gelombang itu sebenarnya secara umum itu berpengaruh nggak sih? Nah, setelah itu kita dapatkan nih hasil bahwa ternyata 3 binario tadi itu mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap working memory capacity gitu. Sedangkan yang tadi kelompok kontrol atau tidak diberikan binaural beats tadi ternyata mengalami penurunan working memory capacity gitu. Ya, nah aku mau nambahin dikit, mungkin ada yang bertanya-tanya working memory capacity itu apa sih gitu. Nah, working memory capacity itu sebuah proses di otak yang berperan saat kita ada di kondisi fokus atau mengerjakan sesuatu kegiatan gitu. Jadi saat kita kayak misalnya belajar, dengerin guru, itu working memory kita aktif. Gitu kurang lebihnya. Oke, jadi kayak gitu. Mungkin kalau pengen lihat penjelasan lebih lanjutnya bisa lihat di YouTube ada ya presentasi kalian buat kopsi kemarin, atau kemarin yang di ISEF ada video baru lagi yang diupload ke YouTube? Pakainya yang di ISEF gak diupload di YouTube. Sebenarnya ada di project board tapi kayaknya udah ditutup. Jadi bisa di YouTube search aja Kopsi 2020 SMA Negeri 28 Jakarta. Ya itu ya udah pakai bahasa Inggris, ada subtitlenya. Jadi bagi kalian yang pengen explore tentang penelitian mereka lebih lanjut bisa lihat di YouTube. Nah, untuk selanjutnya pengen tahu nih ceritanya dari kalian dari Kopsi ke ISEF. Nah itu kisahnya gimana sih? Kan mungkin ini ada beberapa teman-teman yang pendengar yang mereka habis ikut Kopsi atau sedang ikut Kopsi pengen lanjut sampai ke ISEF. Nah itu gimana tahapannya dan kalian melaluinya gimana? Mungkin Naila dulu. Oke. Jadi untuk lanjut dari Kopsi ke ISEF-nya ini lumayan unik sih. Jadi kita sebenarnya bukan kita yang in control, atau kita bukan nggak ngelewatin suatu seleksi tertentu untuk lanjut dari Kopsi ke ISEF. Cuman yang maju ke ISEF itu memang yang pemenang-pemenang dari Kopsi. Kalau kebetulan pada tahun kita, mungkin nanti tahun depan berubah atau gimana kita kurang tahu. Cuman kalau tahun kita itu diambil, jadi kan Kopsi ada 3 bidang. Nah, diambil satu pemenang Kopsi dari 3 bidang itu. Jadi kan ada beberapa pemenang, diambil satu gitu. Entah melalui proses apa, mungkin dipilih oleh jurinya, dikaji lebih lanjut kesiapannya, lalu kita langsung dikabarin waktu itu kita lanjut ke ISEF gitu sih. Oke, Tifa mau nambahin cerita? Sepertinya itu aja, tapi buat dari pengumuman Kopsi itu November 2020 diumumin kalau kita berkesempatan buat lanjut ke ISEF itu lumayan lama ya, Nay. Kita lanjut ke ISEF itu dikabarinnya sekitar awal tahun 2021, dan aku sama Naila dua-duanya nggak ada yang nge-expect itu, jadi lumayan kaget sih. Oke. Ya, keren sih. Jadi itu apa yang nentuin dari Kemendikbudnya gitu kan, dari Puspesnasnya kan kalian lanjut. Nah di ISEF-nya sendiri nih, kalian ada cerita gitu nggak? Kalian ngapain aja di sana, terus ketemu sama orang mana aja, terus kan ini online juga kan. Nah itu ngapain aja kegiatannya? Boleh, silakan. Oke. Ya jadi karena situasi yang sekarang, ISEF tahun ini diselenggarakan 100% secara online gitu. Jadi kita melakukan proses penjurian itu 1 minggu sebelum acaranya dimulai, itu lewat platform kayak video conference gitu juga. Dan itu pas proses penjurian kita ngobrol langsung bareng juri-jurinya, interview gitu, wawancara, dan karena perbedaan waktunya lumayan
banyak ya di Indonesia sama di Amerika. Jadi kita dapat slotnya itu malam. Kita mulai jam berapa ya, Nay? Jam 7:30 kalau nggak salah, dan selesainya itu jam 11 malam. Naila, ada yang mau ditambahin kah? Nambahin aja mungkin. Gimana sih kalau misalnya kayak kalau ISEF secara langsung kan seru banget tuh ketemu sama orang-orang dari berbagai negara gitu kan secara langsung. Terus ISEF sekarang nggak seru dong gitu kan online. Ternyata nggak juga gitu. Kita dapat suatu acara virtual kayak semacam ketemu virtual tapi nggak kayak pakai muka kita tapi pakai avatar gitu. Jadi ada semacam software yang diberikan ke kita semua untuk di sana tetap bisa berinteraksi, bahkan ngomong juga pakai audio, chatting sama teman-teman semua, dan banyak banget fasilitas online-nya. Jadi setelah dipikir-pikir ulang tuh nggak kalah seru banget sama ISEF secara offline gitu sih. Dan kita juga ketemu banyak banget orang dari berbagai macam negara. Karena nyesuaiin time difference, kita seringnya aktifnya malam-malam ya, Nay. Yang lumayan ramai itu malam-malam. Gak cuman dari Amerika juga ya, banyak banget dari mana aja sih, dari kayak Timur Tengah itu juga banyak, dari India, dari Asia Tenggara juga banyak banget, dari Asia Timur juga ada, orang Jepang, orang Korea, orang Cina gitu juga banyak banget. Dan seru sih bisa ngobrol sama orang-orang dengan background cultural background yang berbeda-beda dan bisa bertukar cerita gitu. Ya jadi pengen sih. Oke, ya keren sekali. Wah, ya jadi pengen sih. Oke, bagi kalian pendengar podcast ini yang pengen ikut ISEF juga ya, selamat memperjuangkan kopsinya biar kalian bisa jalan-jalan dan ketemu orang-orang di luar negeri dengan banyak privilege lah pokoknya kalau udah sampai ISEF gitu kan. Nah kita sekarang menuju ke fokus tema kita kali ini, yaitu teamwork dalam penelitian. Nah mungkin aku mau ngasih pengantar dulu ya. Jadi di antara kita mungkin masih, bagi kalian yang baru menyentuh dunia penelitian kan, bagi pendengar sekalian yang baru menyentuh dunia penelitian, mungkin agak bingung atau bertanya-tanya gimana sih kalau penelitian itu dilakukan berdua. Nah, dan aku pun awalnya ketika aku ikut kopsi itu juga mikir ya, ini kan karena aku juga belum pernah ikut lomba penelitian sebelumnya, kok penelitian emang bisa dilakuin 2 orang, terus ngapain aja 2 orang gitu. Nah tapi sebelum menjawab pertanyaan itu tadi, aku pengen tahu dulu nih. Jadi kalian bisa menjadi Naila sama Tifa bisa menjadi satu tim. Jadi menjadi satu tim itu asal usulnya gimana? Nah, bisa mungkin dikisahkan kepada kita. Oke, jadi kalau misalnya asal usul kita harus tarik jauh ke 2018 ya. Jadi di 2018-2019 itu kita satu kelas 10, dan waktu itu ada pelatihan dari sekolah untuk kopsi, dan kita berdua ikut pelatihan itu. Dan jadi tahun 2019 kita juga udah sempat ikut kopsi di bidang FTR, tapi belum diizinkan untuk lanjut ke babak selanjutnya itu gitu. Masih namanya masih opsi kan tahun 2019? Iya, masih opsi ya, benar-benar. Di Solo kan? Opsi tahun 2019. Di Solo. Iya, kalau nggak salah. Iya. Benar. Tapi kita belum lanjut ke final gitu, dan tapi dari situ kita emang udah deket dari kelas 10 sih, kayak sekelas, terus interestnya sama gitu, dan lanjutnya yang buat kopsi 2020-nya. Oke. Sama juga sih. Oh ya, kalau misalnya untuk dari kopsi 2020 itu kita sebenarnya lucu juga ya kalau misalnya kita berdua. Kenapanya? Itu pasti karena tadi itu dari 2019 kita udah tahu lah istilahnya ya 1/4 dari seluruh proses ikut kopsi ini kan. Jadi ya kita ya kenapa nggak bareng lagi, tapi terus untuk 2020 itu kita agak tidak
serencana dulu 2019 dulu kan kayak seminar, tertarik, ikut seminar terus ikut. Tapi kalau misalnya 2020 ini murni pure kita nekat kepingin aja gitu untuk nambah kayak apa ya istilahnya sebelum kita SMA keluar dari SMA nih ada sesuatu gitu yang dibawa. Apalagi karena online gitu kan kita rasanya kayak ngapain gitu. Itu aja sih. Ya, aku juga merasakan hal yang sama karena dulu kan masih awal banget pandemi kan ya, kita tuh pas pembukaan pendaftaran itu awal banget pandemi dan gabut gak tahu mau ngapain, kebetulan juga liburan. Nah itu aku juga gabut mau ngapain, terus akhirnya ngajak temen buat ikut kopsi. Nah berarti kalian ini kayak pas awal di tahun 2019 itu lebih terencana, dan ini tahun 2020 kemarin kalian itu cuma modal nekat gitu doang ya berarti? Iya benar, bahkan kita nyari topik itu 2 minggu sebelum deadline proposal. Wow. Itu kita baru brainstorming, baru mutusin kayak udahlah nekat aja gitu. Itu baru hamin 2 minggu deadline submission proposal. Ya kalau itu kelihatannya semua anak kopsi juga begitu. Oke, untuk selanjutnya, nah kalian berdua ini tim kan. Nah ini yang kalau di kopsi itu pasti disuruh salah satu jadi anggota, salah satu jadi ketua. Nah, kalian ini yang ketua siapa? Aku. Oke, aku yang ketua. Berarti anggotanya Naila. Nah, yes. Mungkin bisa dijelasin kalau di kalian berdua ini tugas Tifa terutama sebagai ketua ini tugasnya ngapain? Apa ya? Aku nggak. Walaupun aku secara tertulis gitu ya, aku tertulis sebagai ketua, tapi aku nggak merasa sebagai ketua banget karena kita emang ngejalanin semuanya bareng-bareng kan, dari awal sampai akhir itu beneran bareng-bareng terus sama Naila. Tapi yang kerasa bedanya itu aku lebih mengontrol pembagian tugas, deadline itu walaupun didiskusiin sama Naila itu aku lebih yang menginisiasi gitu. Oh, ya. Ya, yang mengetok palu bener-bener yang ya udah jadi tanggal segini udah harus ada ini ya, itu lebih aku yang take action. Dan kalau aku sendiri selain sebagai ketua tertulis itu aku in charge di bagian baca kalau misalnya di struktur penelitian tuh aku di bagian bab 1, 2, 4, dan 5 itu aku. Bab 1, 2, 4 deh kurang lebih. Ya. Jadi latar belakang, tujuan penelitian dan lain-lain. Tinjauan pustaka sama discussion-nya sih bareng-bareng sebenarnya, cuman aku lebih ke bagian membaca dan menulis gitu. Oke, terus Naila sebagai anggota bagaimana? Ya, jadi aku sebagai anggota sebenarnya ya kayak Tifa tadi sih ya diskusi bareng, terus aku yang ikut karena aku nggak terlalu bisa ya kayak Tifa gitu ngetok palu gitu. Jadi aku nggak gampang decide gitu untuk orang, jadi lebih enak diketokin palunya sama Tifa. Terus tapi kalau di penelitiannya aku lebih ke teknisnya mungkin ya. Teknisnya tuh kayak pelaksanaannya gitu. Kayak dari alur cara kerjanya, terus habis itu metodenya, terus bagian yang analisis data gitu-gitu sih. Lebih ke situ. Kelihatannya apa emang kayak gitu ya? Kayak kita selalu membagi per babnya. Soalnya kalau lihat di timku dulu, aku juga bagi gitu loh. Aku yang bagian ini, timku bagian bab ini. Nah, kalian untuk mendecide itu, menentukan itu, kalian juga kan punya peran seorang guru pembimbing. Nah, guru pembimbing kalian itu dalam penelitian kalian berperan sejauh apa sih? Jadi guru pembimbing kita itu kemarin kebetulan guru sosiologi. Lucu juga karena sebenarnya kita berdua jurusannya IPA di sekolah, tapi pembimbingnya guru sosiologi karena juga di bidang ISH. Kalau di kasus kita di tim kita
guru pembimbing tuh benar-benar ngawasin aja, dan kalau misalnya kita perlu bantuan dari sekolah, jadi jembatannya gitu sih antara kita ke sekolah atau kita ke siswa yang lain gitu, karena guru kan punya peran besar banget ya di sekolah. Karena juga bidangnya nggak terlalu sejalan gitu sama kita, jadi di masalah materi gitu sih nggak berperan banyak ya. Tapi kalau misalnya masalah ya itu sih kayak komunikasi gitu, itu berperan banget, dan guru pembimbing kita selalu update juga ke kita, nanya-nanya perkembangan. Naila, ada tambahan? Ya, mungkin sebenarnya bagusnya itu maksudnya kayak kita senangnya, bersyukurnya juga guru pembimbing kita tuh lebih ke arah pengertian gitu. Jadi ketika emang kita butuh bantuan dia bantuin. Kalau misal untuk kayak tadi secara materinya mungkin nggak terlalu ikut campur, tapi kalau misalnya ada kayak masukan atau apa disampaikan, atau bahkan kayak kira-kira siapa bisa ngasih masukan gitu, nanti dia perantarain, intinya gitu sih yang penting. Dan nggak rewel ya pastinya. Oke, ya ini wah kok kelihatannya juga banyak kesamaan ya kita, cuman bedanya aku nggak menang aja. Jadi aku juga anak IPA, dan dan guru pembimbingku guru bahasa Indonesia, soalnya aku bingung kan kalau nulis itu pasti itu kendala yang sangat luar biasa juga bagi yang baru pertama kali ikut LKTI, karena nulis itu benar-benar harus menguras otak juga kan. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan yang yang selanjutnya ini juga. Nah, kalian itu selama bekerja sebagai teamwork itu kendala apa aja sih kalian berdua? Nah, khususnya walaupun kalian satu sekolah kan, ini sedang online kondisinya, terus sedang pandemi kan, jadi harus online. Terus selama brainstorming dan lain sebagainya kan itu pas juga ada minimal cekcok 1 kali 2 kali lah pasti ada. Nah itu kalian kendalanya apa aja coba? Kalau misalnya ini jujur banget ya, ini bukan pencitraan sama sekali, ini beneran jujur. Kita nggak pernah berantem sama sekali selama proses penelitian. Kita nggak pernah berantem sama sekali, kayak diskusi iya, tapi kayak nggak pernah yang kayak debat yang kayak kita berdua sama sekali beda banget. Naik suara gitu nggak pernah, kayak mungkin kayak kalau ada ketidaksetujuan juga kayak ngomongnya biasa aja, terus kayak bener-bener. Atau gimana gitu, maksudnya gitu sih. Nggak tahu kenapa, atau mungkin karena kuncinya sih harus sama temen ya, harus saling pengertian sih, mau gimana sifatnya harus saling tahu gitu, karena mungkin kita juga udah lama 3 tahun temenan mungkin. Jadi kayak, dan mungkin kalau melihat lagi penelitian kalian kan kuanti kan, jadi kayak untuk hasil itu pembahasannya ya mau gimana lagi kan, kuantitatif kan ya, jadi hitungan angka nggak bisa diperdebatin. Nah mungkin bagi anak kualitatif mungkin next narasumber kita mau cari tahu lagi, buat anak kualitatif pasti banyak perdebatan di sini. Nah terus tadi untuk masalah komunikasi mungkin ada kendala atau gimana? Iya ya, mungkin karena online, jadi kayak kita nggak bisa tiba-tiba aku masuk kelas Naila nanti kayak gini gitu kan, nggak bisa ya. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin nyesuaiin jadwal sih, paling kayak yang penting nanya dulu kayak lo bisa kapan nih mau Zoom ngebahas ini, atau kalau misalnya deadline juga kita kesepakatan bersama gitu. Jadi kalau misalnya Naila bisa kapan ini selesai metode bab 3 gitu, terus kalau misalnya Naila kayak 5 hari lagi ya, kayak oke gitu. Kalau misalnya di 5 hari itu Naila misalnya ada kendala atau apa, kayak mau mundur deadline itu juga bilang gitu. Naila, ada yang mau ditambahin Kak? Oh ya, mungkin kalau misalnya antara kita berdua sih paling ya gitu aja sih. Sebenarnya masih
kalau misalnya soal komunikasi antar dua orang, antar tim gini sih masih bisa dicari alternatifnya, atau ya cuman pindah cara aja sih kayak gitu. Kan mungkin sedikit kendala komunikasi kalau misalnya yang sifatnya kayak penelitian kita tuh harus komunikasi sama banyak teman-teman gitu. Nah itu yang sangat challenging ya. Kalau misalnya kita di sekolah, kita bisa kayak minta bantuan guru dan pihak sekolah untuk kayak ya kumpul semuanya di sini ya, terus semuanya terkontrol gitu. Tapi kalau misalnya udah kayak gini, semua masing-masing anak punya jadwalnya masing-masing, udah di rumah nggak bisa dikendaliin. Nah itu yang lumayan sangat challenging, sangat menantang buat kita gitu. Cuman ya sekali lagi usahain sekuat mungkin dan cari alternatif sebanyak-banyaknya, karena ya itulah tujuan dari pandemi ini dan penelitian gitu sih. Oke. Nah, berarti apa ya? Secara garis besar memang nggak ada kendala komunikasi yang berarti ya buat kalian. Nah, mungkin ini selanjutnya. Nah, tips dan triknya biar punya hubungan seharmonis kalian ini gimana sih ya? Gimana ya? Yang pertama sih emang harus ngertiin satu sama lain ya, maksudnya cara kerjanya gimana gitu. Kalau misalnya aku lebih ke yang akan terus update kalau misalnya aku lagi kerja, misalnya kita lagi Zoom terus aku lagi baca-baca gitu, Naila lagi ngapain gitu. Dan kalau misalnya aku nemu sesuatu yang menarik, itu yang kayak aku nah itu gak gitu lah gitu. Aku lebih yang ke rame anaknya, sementara Naila lebih yang ke gitu. Jadi sebenarnya emang pas aja sih aku yang rame, terus Naila yang lebih yang kayak iya gitu, dia yang mau dengerin gitu. Terus tapi kalau misalnya Naila misalnya lagi butuh mengeluarkan isi pikirannya juga aku dengerin gitu. Sebenarnya cari celah-celahnya aja sih, dan itu penting banget sih menurut aku, karena penelitian kan lumayan lama ya, paling sedikit kemarin 6 bulan. Bisa kalau misalnya penelitiannya udah lama bisa lebih dari itu. Dan kalau misalnya satu kali aja ada nggak enak sama ada berantem gitu yang besar mungkin sama partner penelitiannya, itu akan jadi nggak enak lumayan lama gitu. Dan bisa jadi ke bawah kemana-mana gitu. Oke, Naila ada tambahan? Ya mungkin ya bener, setuju banget sama kayak Tifa tadi. Yang pertama pasti ya jadi kalian kalau misalnya ada mau kayak muncul api-api mau gimana gitu, kalian harus berdua ingat lagi gitu, kalian di sini tujuan bareng gitu. Kalau misalnya kadang konflik sedikit itu bisa mempengaruhi seluruh penelitian, kalian diem-dieman atau gimana gitu kan, jadi sangat terpengaruh ke semuanya. Jadi kayak coba ngertiin teman kalian aja gitu. Misalnya sifat-sifatnya gimana, cara untuk kayak bisa saling berkomunikasi dengan baik. Misalnya kayak gimana caranya, misalnya yang kayak suka ngomong gitu ya, berarti kita nyesuaiin suka dengerin, karena kan kayak nggak bisa kita ngontrol teman kita terus gitu kan. Pada akhirnya kita usaha sendiri gitu untuk nyesuaiin sama dia gitu sih. Agak ngalah gitu kalau misalnya ada apa-apa, biar tujuan bersamanya tuh tercapai itu. Sama aku mau nambahin lagi, kalau bisa cari topik penelitian atau judul penelitian yang semuanya, yang dua-duanya nerima gitu, bukan dipaksain, dan win-win solution gitu loh. Jadi dua-duanya dapat apa yang ingin dipelajari gitu. Oke, ya. Wah, ya impress banget sih tadi, sejak mendengar kalian nggak pernah cekcok itu kayak wow, impress banget ya. Berarti emang menjadi teammate itu harus klop-klopan ya istilahnya. Apa ya? Istilah Indonesianya klop-klopan. Harus cocok. Nah, harus cocok satu sama lain, saling mengerti dan saling memahami gitu. Oke, nah mungkin terakhir nih, pertanyaan terakhir buat kalian.
Mungkin pesan dan harapan nih buat penelitian di Indonesia, terutama kalian yang udah lihat penelitian negara tetangga atau negara-negara lain yang udah lebih maju dari kita. Nah, pesan kalian dan harapan kalian atau mungkin motivasi kalian buat teman-teman kita yang di sana baru berjuang untuk lomba penelitian ataupun penelitian yang lain juga. Nah, itu kayak gimana? Oke, Tifa dulu. Naila duluan aja. Naila. Oke, Naila. Naila duluan aja. Ya, tadi Tifa terus. Naila dulu sekarang. Nah. Oke. Gimana ya, pesan dan harapan untuk bangsa dan para pemuda dan para teman-teman adik semua itu banyak banget. Cuman aku rasa yang paling aku bisa ambil dari kayak pengalaman penelitian kemarin itu satu ya, kita tuh Indonesia tuh nggak kalah hebat kok dari semua negara segala macem. Mungkin yang di US atau di Amerika udah pakai teknologi apa, kita belum, tapi kita tuh nggak kalah kok. Kita semuanya udah bisa ada di fase, udah bisa nyampe di level itu kok. Udah, belum lagi ditambah kita banyak banget pemuda Indonesia. Terus mungkin 2030 sampai 2050 kita mengalami bonus demografis juga. Jadi kayak kita jangan merasa di bawah dulu gitu. Kita yang penting merasa bisa dulu. Kita kekayaan alam banyak, kekayaan potensi sumber daya manusia juga banyak. Itu satu sih. Terus yang kedua juga, itu jangan untuk khususnya buat teman-teman yang mungkin belum mau mengikuti apa-apa, sekarang masih lagi gabut, itu kalian sekarang banyak banget kesempatan, ayo diambil, karena sebelum kalian ngambil tuh kalian gak bakal tahu apa yang bakal kalian dapat. Misalnya kayak aku sama Tifa iseng-iseng tiba-tiba gini gitu kan, atau kalian tiba-tiba nemu apa misalnya di sosial media lewat ada poster lomba apa gitu, kalian tertarik gitu, ya kalian ikutin aja gitu, selama kalian punya waktunya, punya tenaganya, dan punya ide-ide bagus gitu, kalian ikutin aja, karena nggak ada sama sekali salahnya dan nggak ada ruginya sama sekali. Bahkan kalau kalian gagal pun yang kalian dapat itu malah sebuah pelajaran gitu sih. Lanjut Tifa aja. Oke, Tifa. Kalau misalnya di bidang penelitian, bener banget, Indonesia sebenarnya punya potensi yang besar, terutama di bidang penelitian. Dan aku kemarin kayak ikut ISEF gitu, udah ngeliat negara-negara lain itu emang keren-keren banget sih penelitiannya. Dan tapi aku yakin anak-anak Indonesia itu nggak kalah dan bisa bahkan lebih baik. Dan kalau misalnya kalian udah terjun di bidang penelitian, jangan berhenti. Kayak kalau misalnya kalian kopsi SMP, di SMA ikut lagi kopsi atau lomba-lomba penelitian lain, atau misalnya kalian ikut kopsi yang buat SMA kalau misalnya kalian udah di perguruan tinggi, jangan dilupain penelitiannya, dan kalau bisa ikut lagi, cari banyak pengalaman, karena Indonesia di masa depan tuh ada di tangan kita ini, dan aku harap kita bisa bareng-bareng memajukan bidang penelitian di Indonesia jadi lebih baik ke depannya. Gitu aja sih. Oke. Wow. Oke, aku impress banget sama kalian berdua, dan benar-benar salut kalian berhasil mengharumkan nama Indonesia ya di kancah internasional. Ya mungkin sekian dulu buat interview kita kali ini, podcast kita kali ini. Terima kasih kalian udah menyempatkan waktu kalian untuk sharing bersama kita. Sukses terus buat kalian berdua. Thank you ya, makasih. Makasih banyak. Oke. Makasih banyak. Itu dia kawan APMI semua, interviewku bersama Tifa dan Naila, mereka yang ikut ISEF tahun 2021 dan meraih kejuaraan sampai mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Nah, buat kalian yang
mendengarkan podcast ini, jangan lupa kalian harus tetap semangat dan terus mengejar prestasi sampai mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional juga. Nah, buat kalian yang ingin memberikan saran atau masukan buat Sapa Sang Juara episode selanjutnya, mungkin narasumbernya atau temanya, silahkan hubungi kita via media sosialnya APMI, ada di Instagram, di LinkedIn, dan lain sebagainya. Jangan lupa juga follow media sosialnya APMI. Nah, mungkin cukup itu dulu untuk episode